Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas pertempuran yang terjadi di Wano Kuni baru memasuki babak final yang akan hadir lebih meriah daripada perang Marineford. Beberapa waktu yang lalu kami telah membuat sebuah polling yang membahas tentang seberapa seru alur Wano Kuni hingga One Piece Chapter 1036. Apakah alur ini jauh lebih seru dibandingkan perang Marineford? Karena sesuai janji Oda Sensei, perang Wano Kuni akan lebih epik dibandingkan perang Marineford. Nah, yang berpartisipasi dalam polling ini kurang lebih sekitar 14.000. 71% memilih perang Marineford masih lebih seru dibandingkan perang Wano Kuni. Kemudian 17% memilih perang Wano lebih seru. Lalu sisanya memilih untuk netral. Hingga bisa disimpulkan, untuk sementara waktu kebanyakan fan One Piece merasa perang Wano Kuni masih belum seseru perang Marineford. Kami pun juga berpendapat demikian. Dan alur Wano sampai pada One Piece Chapter 1036 lebih banyak memberikan informasi penting, salah satunya adalah perjalanan Oden beserta bajak laut Roger hingga mencapai pulau terakhir. Lalu kekuatan dan masa lalu bajak laut hewan buas pun juga diungkap di sini. Dan beberapa informasi lainnya yang tak kalah penting juga terungkap pada alur ini. Tapi, kami mulai merasa setelah kekalahan para pasukan terkuat Kaido, perang Wano Kuni memasuki babak final. Akankah babak final ini hanya memperlihatkan pertarungan antara Kaido dan Luffy yang berujung Luffy akan mengalahkan Kaido? Tentu hal itu terlalu sederhana yang tak akan menjadikan perang ini melebihi perang Marineford. Ada dua pesan Oda Sensei yang membuat pertempuran final bukan tentang Luffy dan Kaido saja. Yang pertama, Oda Sensei menyebutkan di tahun-tahun sebelumnya jika ada kejutan di akhir pertempuran Kaido versus Luffy. Dan yang kedua adalah perang Wano lebih epik dari perang Marineford. Dari dua pesan itu, kami yakin yang dimaksud Oda Sensei adalah akan melibatkan karakter lain yang baru akan membuat keonaran di alur Wano Kuni ini. Nah, lalu siapa saja mereka? Mari kita bahas bersama-sama. Saat ini, dari Angkatan Laut yang sudah ada di Perang Wano adalah salah satu pasukan Angkatan Laut khusus yang bernama SWORD, yaitu Disdrake. Rupanya, ia bertugas memata-matai Kaido, bahkan hebatnya dia telah menjabat sebagai salah satu Tobi Roppo. Namun naasnya, ia harus tertangkap basah oleh Queen hingga Disdrake memilih untuk beraliansi dengan bajak laut topi jerami. Sedangkan dari pihak pemerintah dunia, mereka mengirim 3 agen khusus ke Wano juga. Pada awalnya, mereka bertiga diperintahkan oleh Gorosei untuk bernegosiasi dengan pemimpin Wano, yaitu Orochi, agar bisa mendapatkan suplai batu laut. Dulunya, mereka mendapatkan suplai batu laut dari Doflamingo. Sedangkan Doflamingo mendapatkannya dari Kaido, yang saat ini juga menduduki wilayah Wano. Namun, negosiasi ini tidak berjalan mulus, karena Orochi ingin menukar batu laut dengan Dr. Vegapunk. Yang jelas hal itu tidak akan terjadi karena sosok ilmuwan ini begitu penting bagi pemerintah dunia. Seiring berjalannya waktu, Gorosei memberikan tugas baru kepada 3 agen ini, yaitu menangkap Nico Robin. Tentu ini menjadi masalah baru di bajak laut topi jerami jika saja Robin berhasil ditangkap. Dan yang menjadi perang Wano tambah berwarna adalah kedatangan pasukan tempur yang dikirim oleh pemerintah dunia. Sampai saat ini belum dikonfirmasi berapa banyak kapal yang sedang dalam perjalanan. Tapi kami yakin mereka mengirim dengan jumlah yang besar. Karena mengingat saat ini ada 2 hal yang ditakuti oleh pemerintah dunia. Pertama, mereka belum mengenal medan pertempuran karena negeri Wano yang masih tertutup dari dunia luar dan juga belum mengenal siapa saja lawan mereka. Lalu yang kedua yang menjadikan mereka was-was adalah Kaido dan Big Mom beraliansi akan semakin mempersulit mereka untuk bertempur. Di One Piece Chapter 1037,
Oda Sensei mulai memperlihatkan jika perang Wano bukanlah pertempuran yang biasa. Sosok makhluk legendaris yang sempat membuat takut armada pemerintah dunia yang menuju ke Wano. Rupanya sosok itu adalah Gajah Zunisa yang berusia ratusan tahun yang sudah ada sejak zaman Void Century ataupun kerajaan kuno. Kita tentu sudah tidak asing lagi dengan gajah raksasa ini, karena di alur Zou dulu sudah banyak membahas tentang gajah ini. Di atas punggung gajahnya terdapat sebuah pulau yang dihuni oleh suku Ming. Entah sejak kapan pulau itu berada di sana, tapi yang jelas di masa lalu ada sebuah kejadian yang besar hingga penduduk Ming harus menempati pundak gajah sebagai tempat tinggal mereka. Sampai sejauh ini pula, kita belum mengetahui alasan yang pasti kenapa Gajah Zunisa dikutuk untuk terus berjalan dan siapa sosok yang telah mengutuknya. Seperti yang kita tahu, Zunisa saat ini juga sedang menuju negeri Wano. Tinggal beberapa langkah saja ia akan sampai di wilayah ini. Kepergiannya menuju ke Wano tentu bukan kehendaknya sendiri, karena dari awal Oda Sensei memperkenalkan gajah ini yang hanya mengikuti perintah dari sosok yang telah mengutuknya terdahulu, atau ada orang yang memang layak memberi perintah kepadanya. Salah satu contohnya adalah saat dulu Jack menyerang Zunisa hingga gajah itu kesakitan, Zunisa sama sekali tidak bisa membalas serangan itu karena tidak ada perintah untuk melakukan perlawanan. Hingga gajah ini yang semakin kesakitan memohon kepada Momonosuke untuk mengizinkannya melakukan perlawanan satu kali saja. Dan ketika Momonosuke memberikan perintah hanya dengan satu kali ayunan, kapal rombongan Jack langsung hancur terkena belalainya. Ini menjadi sedikit bukti betapa mengerikannya kekuatan gajah legendaris ini. Dengan kedatangan pasukan pemerintah dunia dan dibarengi Gajah Zunisa, maka akan memberi warna tersendiri dalam pertempuran Wano Kuni. Kami yakin di tahun ini, yaitu tahun 2022, pertempuran tidak lagi berlangsung di atas Onigashima. Karena pulau ini tak lama lagi akan segera mendarat. Hal ini diperkuat dengan kedatangan gajah legendaris ini. Momonosuke yang sudah kesulitan mengendalikan Onigashima agar tidak jatuh di ibu kota bunga, maka sesampainya gajah ini di Wano Kuni, maka kami yakin Momonosuke akan meminta pertolongan pada gajah ini untuk membantu menurunkan Onigashima di tempat yang aman. Dan pertempuran yang sesungguhnya baru akan dimulai. Dalam pertempuran ini, kami yakin akan banyak memakan korban jiwa dari berbagai pihak. Nah, kita nantikan saja bagaimana Oda Sensei akan meracik pertempuran ini menjadi pertempuran yang melebihi dari Perang Marineford. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jika ada tambahan, silahkan isi pada kolom komentar.